Berjumpa lagi di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Bib soal basicnya nih. Sebenarnya kalau kerja di digital seperti apa gitu. Tapi kan yang bekerja di bidang digital nih endorse gitu kan macam-macam tuh Bib. Ada yang cari atensi dulu. Biasanya tuh banyak tuh Bib muslimah tuh yang joget-joget tuh Bib. Joget-joget dulu, nanti kalau followernya sudah ramai, baru buka endorse. Cari atensi dulu. Cari atensi dulu kan. Atensi itu biasanya kalau kita ke dokter di atensi Bukan tensi darah, Bib, beda. Mohon maaf. Aduh, agak terancam juga nih kalau Habibnya juga lucu ya. Nggak, maksudnya kayak perhatian. Cari perhatian dulu, apalagi kan hijabers kok joget-joget. Wah, ini kan menarik ya, Bib. Ya, saya kemarin survei banyak juga, Bib, yang jogetannya mantap, Bib. Aduh. Kan ini Anda buat survei atau apa itu? keperluan ini aja, Bib. Keperluan ini ya. Biar pertanyaannya mendalam gitu, Bib. Ini bagaimana nih yang muslimah tapi joget-joget di TikTok tuh bagaimana nih pandangan Islamnya, Bib? Iya, gini ya, pada dasarnya mencari atensi, perhatian, kemudian mencari keuntungan dari segala tempat, tadi kita sudah bahas, gak apa-apa, asalkan caranya halal. Nah, bagaimana kemudian bernyanyi ya, atau berjoget di TikTok atau di platform lain. Gini, selama seseorang itu menjalani profesionalismenya sebagai penyanyi atau sebagai penari, dengan dia menutup aurat, kemudian dengan dia tidak berlebihan, dengan dia tidak diniatkan dan dilakukan untuk menggoda orang lain, maka hukumnya nggak ada masalah. Jadi joget-joget ini untuk kesenian aja nggak apa-apa, Bib? Jadi gini, dasar hukumnya musik itu, baik itu joget maupun menyanyi, itu dasarnya menurut ulama itu dasarnya diperbolehkan. Halal. Diperbolehkan. Iya, yang kemudian ada perbedaan pendapat sehingga kemudian ada sebagian yang mengharamkan musik, joget dan lain sebagainya, ada yang menghalalkannya. Itu adalah ketika musik dijadikan alat propaganda kemaksiatan. Misalnya dengan musik untuk kemudian minum minuman keras. Relate sekali dengan kita. Iya. Biasanya sebagian acara-acara dangdutan. Betul. Itu pasti nggak lepas dari itu. Ya, kalau nggak berantem. Nah ya, atau memicu naiknya nafsu. Memang diniatkan dilakukan untuk itu dengan pakaian-pakaiannya. Bukan hanya tidak menutup aurat, tapi berbahaya. Kadang menutup aurat tapi mepet banget tuh, Bib. Iya. Sampai terlihat jelas gitu. Jadi memang menutup aurat itu bukan sekedar menutup, tapi lekuk tubuhnya dan lain sebagainya memang tidak diperlihatkan. Nah, selama dia menjalankan itu sebagai satu profesi yang profesional, nyanyi dan lain sebagainya, apalagi bahkan kalau dijalankan dengan niatan bukan hanya bekerja, tapi juga berdakwah, maka itu justru mendapatkan pahala. Misalnya ya, kan kita kenal loh penyanyi-penyanyi seperti Nasi Daria. Oh iya. Tahu Nasi Daria nggak? Tahu, Bib. Umur kita berarti agak sama ya. Sempat denger sih, lebih ke sempat denger. Iya, Anda kok putar balik? Gak ya? terlalu sama Habis ternyata. bilang tahu, Anda putar balik. Anda jebak banget. Dikira sama soalnya. Enggak. Jadi kayak Nasi Daria. Nasi Daria itu kan bernyanyi qasidah, sholawat, sekaligus ada improvisasi di jogetan. Nah, kalau pada batasan yang minimalis, tidak berlebihan, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, aurat, atau tidak mau memicu orang untuk bernafsu, maka itu dan diniatkan justru untuk berdakwah, itu nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi kalau di TikTok kok saya agak ragu ya. Ada yang begitu ya. Apalagi misalnya lagunya sholawatan tapi meletet-meletet gitu. Itu kan bahaya. Itu lain lagi itu, nggak matching gitu. Dan memang kalau untuk dakwah saya juga punya akun TikTok. Habib juga ada akun TikTok. Punya akun TikTok. Jadi dan saya niatkan untuk dakwah. Dan jauh memang lebih efektif ketimbang Instagram, ketimbang Twitter. Karena orang lagi seneng-senengnya. Nah, pilihan kita itu memang begitu. Jadi dunia ini kan akan terus bergerak. Iya. TikTok kalau nggak diisi pendakwah, ya akan diisi oleh orang yang tidak berdakwah.
Maka ketimbang kita hanya bisa mengutuk, wah TikTok haram dan lain sebagainya, lebih baik karena dia media ini nggak ada hukumnya, tergantung dia diarahkan kemana. Nah, daripada kita mengutuk, mending kita masuk ke sana untuk mewarnai menjadi media dakwah. Tapi kadang ada juga yang kan tadi sudah dapat atensinya tuh, Beb. Jadi kalau itu atensinya sudah dapat, biasanya nanti jualan tuh, Beb. Aduh, iya. Jualan tuh endorse tuh. Kadang tuh saya lihat-lihat tuh kadang ada yang endorse daster. Masalahnya yang meranin cowok, maksudnya kenapa daster kan? Ya emang jadi gamis bisa kan ya, Beb ya. Tapi kan bisa juga. kalau daster busui kan nggak bisa cowok ya, Beb. Buat ibu menyusui gitu loh maksud saya. Kenapa cowok yang meranin kan? Belum lagi dia bilang, ini bahannya enak banget guys, nyaman banget kayak mau meninggal katanya, Beb. Nyaman banget kayak mau meninggal nih, saya baru tahu kalau mau meninggal nyaman. Iya. Dan nyaman banget kayak mau meninggal nih bahannya mungkin kain kafan apa Iya, kan kita nggak tahu ya, Beb. Nggak ngerti. Belum lagi dia bilang demi Allah enak banget. Gimana tuh, Beb? Kira-kira kalau dia bilang demi Allah enak banget, Iya. Boleh nggak sih kalau sampai bersumpah seperti itu? Iya. Jadi pertama ya, seorang cowok menyerupai perempuan itu dilarang dalam Islam. Jadi dia endorse daster agak aneh. Iya, agak aneh. Terus kemudian yang kedua soal sumpah ini. Imam Muhasibi itu menjelaskan jangan bermain-main dengan sumpah. Jadi kalau memang nggak betul-betul dibutuhkan, jangan gunakan sumpah itu. Bahkan kalaupun kamu benar, tapi memang nggak betul-betul dibutuhkan, bukan sesuatu yang urgent. Bahkan meskipun ini memang seenak itu, Beb. Iya, meskipun tetap nggak boleh demi. Jangan mempermainkan sumpah gitu. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 189 itu dijelaskan, sumpah itu kalau dia tidak sengaja dan kemudian nggak ditepati itu nggak ada masalah. Tapi kalau benar-benar nggak sengaja, nggak buat permainan, benar-benar di luar kontrol misalnya kita. Kaget terus membela diri gitu, ih bener sumpah gitu misalnya gitu. Ya. Nah ya, tapi kalau dia disengaja dan kemudian tidak ditepati, maka dia kena kafaroh. Kafaroh itu denda berupa ngasih makan 10 orang miskin atau ngasih pakaian 10 orang miskin. Kalau disengajakan gimana tuh? Misalnya kayak ya ngasih makan juga aman nih, masih nutup lah duit endorse-nya gitu. Nah, jadi itu, saya tinggal sebut demi Allah, nanti tinggal dibayar tuh nanti. Gimana tuh? Iya, tapi kan Anda niatnya jualan daster malah harus keluar 10 daster. Iya juga rugi ya sebenarnya. Iya tapi memang apalagi kalau diniatkan, makanya saya tadi dasarnya itu nggak boleh mempermainkan sumpah. Apalagi sumpah dengan membawa nama Allah. Nama Allah ini nama yang agung. Sehingga dia harus diucapkan di tempat-tempat yang suci. Makanya di kamar mandi kita nggak boleh mengucapkan nama Allah kan, karena kesuciannya. Maka jaga kesucian itu. Di antaranya jangan mudah mengeluarkannya meskipun kita benar, apalagi mempermainkannya. Dan kemudian juga Nabi katakan dalam salah satu hadisnya, di antara orang yang nanti tidak dilihat, tidak didengar oleh Allah, intinya nggak diperhatikan sama Allah di akhirat, dan dia diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, adalah orang yang memperdagangkan sumpah. Jadi menggunakan sumpah hanya untuk kepentingan promosi. Jadi jangan lakukan itu, karena itu bagian dari mempermainkan sumpah. Ya sudah, promosi aja, kasih tahu aja kelebihannya ya, Beb. Kasih tahu kelebihannya. Paling habis ini kita akan lanjutin lagi nih, Beb. Okay. Tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.